Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu topik di bawah judul, Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Saudara, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang perlu kita akan renungkan adalah terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan, saudara, pada hari Pentakosta pada hari ini. Saudara, bagi bangsa Israel, Pentakosta sudah dirayakan jauh sebelum peristiwa datangnya Roh Kudus. Hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar kedua dalam tarikh Yahudi, yang merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hulu hasil dipersembahkan kepada Allah. Adalah kewajiban bagi setiap laki-laki di segala tempat untuk berkumpul pada hari itu di Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Dan momen inilah yang dipakai Allah untuk mencurahkan Roh Kudus bagi orang percaya, seperti yang dijanjikan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Saudara, mengapa Allah menggunakan momen Pentakosta Yahudi ini yang memang juga berbarengan dengan 50 hari setelah kebangkitan Kristus ini? Tidak lain untuk memberitakan keselamatan ke seluruh dunia. Itulah sebabnya bagi gereja, Pentakosta memiliki makna baru, yakni pencurahan Roh Kudus bagi setiap orang percaya yang merupakan awal penuaian jiwa-jiwa yang ada di dalam dunia ini. Saudara, melihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, maka kita akan melihat tujuan dari Roh Kudus dicurahkan. Pertama adalah untuk memenuhi janji Allah kepada semua orang percaya. Saudara, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yesus berkata, "Jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Dan janji ini digenapi di saat Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan orang-orang inilah tanpa terkecuali yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Perhatikan bahwa semua kelompok orang percaya, mulai dari ke-11 murid, yaitu kelompok yang dibimbing langsung oleh Tuhan Yesus, minus Yudas Iskariot tentunya, sampai kepada kelompok orang banyak yang tidak dibimbing langsung oleh Tuhan Yesus, semua hadir pada waktu itu. Dan tidak satupun dari mereka yang hadir pada waktu itu yang tidak mendapatkan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-3 berkata, lidah-lidah api itu hingga pada mereka masing-masing. Saudara,
Saat Yesus menjanjikan Roh Kudus, Dia tidak membubuhkan syarat-syarat tertentu. Dia tidak mengatakan bahwa Roh Kudus atau penghibur itu akan dikirimkan kepada sebagian orang percaya saja. Dia juga tidak mengatakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada gereja tertentu saja. Dan Roh Kudus yang dijanjikan itu tidak dicurahkan dengan melihat derajat kerohanian seseorang. Jadi, Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya untuk memenuhi janjinya kepada mereka. Saudara, kalau setiap orang percaya diberikan Roh Kudus, maka setiap orang percaya seharusnya selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus berarti sepenuhnya berada dalam kendali Roh Kudus. Ia takluk dan tunduk pada kehendak Roh Kudus, bukan pada kehendaknya sendiri. Dengan demikian, hidup seseorang akan dipenuhi oleh Roh Kudus apabila orang itu dengan kesadaran penuh memberikan otoritas kepada Roh Kudus untuk menuntun hidupnya. Hal itu tidak senantiasa berhubungan dengan ibadah di gereja, tetapi dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Saudara, kecenderungan orang pada akhir-akhir ini berpikir bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Kelompok ini meyakini bahwa tanda itu harus dimiliki oleh setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Pendapat itu mengacu kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat yang berkata, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Saudara, ketika murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka diberikan kemampuan untuk berkata-kata dengan bahasa yang sebenarnya mereka tidak mengerti, tetapi orang-orang yang berkumpul di dekat mereka mengerti. Mengapa berkata-kata dalam bahasa roh di sini dipakai sebagai tanda bahwa mereka penuh Roh Kudus, bukan yang lain? Bukankah ada banyak karunia Roh Kudus sebagai tanda bahwa seseorang telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Hal itu terjadi karena memang itulah yang dibutuhkan pada saat itu. Ingat, ada banyak orang dari berbagai bahasa berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Dan lewat mendengar orang-orang berbahasa roh itu, yang tentunya yang mereka mengerti, berita tentang keselamatan yang dari Allah diperdengarkan kepada mereka. Karena setiap karunia yang dianugerahkan kepada orang percaya dengan satu tujuan, yakni untuk memberitakan firman Allah. Hal itulah yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta itu. Para murid sanggup berkata-kata dengan bahasa lain karena maksud Allah yang jelas, yaitu untuk memberitakan rencananya bagi semua orang yang berkumpul pada waktu itu, yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai suku bangsa, agar mereka diselamatkan. Itulah sebabnya tidak kebetulan hari Pentakosta dipilih Allah untuk memenuhi janjinya memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, agar para murid itu dipakai untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Yang kedua adalah untuk memperlengkapi semua orang percaya dalam melayani. Saudara, Roh Kudus yang dinanti-nantikan itu telah dicurahkan. Tujuannya tidak lain untuk memperlengkapi setiap orang percaya agar terlibat dalam pekerjaan Allah. Mereka diperlengkapi dengan kuasa untuk menjadi saksinya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Itulah sebabnya Yesus menyuruh para muridnya untuk tidak beranjak kemana-mana dulu, dan diam menunggu sampai Roh Kudus itu datang. Karena tanpa Roh Kudus, pemberitaan mereka tidak akan punya kuasa. Dan ternyata saat Roh Kudus itu dicurahkan, para murid yang telah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi itu segera bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, yaitu mereka yang berasal dari berbagai suku bangsa. Saudara, kata roh diambil dari kata pneuma, yang bisa juga berarti angin. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ketiga berkata, "Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk." Saudara, sebagaimana angin, Roh Kudus pun tidak terlihat, namun ia ada dan kehadirannya dapat dirasakan. Keberadaannya misterius, bebas melakukan apa saja, kapanpun ia mau dan terhadap siapa saja yang dikehendakinya. Ialah penuntun hidup kita. Dan seperti angin pula, Roh Kudus memiliki kekuatan yang amat besar. Kekuatan yang dahsyat itulah yang diberikan kepada setiap orang percaya dalam melakukan kehendak Allah. Saudara, roh itu juga digambarkan seperti nyala api. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ketiga berkata, "Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing." Api yang membakar, menghanguskan, serta membersihkan hidup kita dari hal-hal yang tidak diperkenan Allah.
Ia yang mengatur hidup kita dan memperlengkapi kita supaya lebih indah dalam berbuat sesuatu bagi kemuliaan Allah. Jadi, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya agar memampukan mereka untuk memberitakan kabar baik, yaitu kabar keselamatan dengan kuasa yang datang daripadanya. Yang ketiga adalah untuk menolong setiap orang percaya agar memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Saudara, Roh Kudus dicurahkan bukan untuk digunakan sebagai aksesoris atau pemanis orang percaya belaka di dalam ibadah di gereja. Allah mempunyai tujuan dalam keinginannya agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus, yakni untuk memproklamirkan firman Allah atau memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-11 berkata, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, suatu pertanyaan penting yang diperhadapkan kepada semua orang percaya hari ini adalah, apakah alasan dalam menginginkan karunia Roh Kudus? Apakah untuk pemuasan emosi, kepuasan diri, kemuliaan diri, atau supaya Kristus dipermuliakan? Kita memerlukan pemenuhan Roh Kudus supaya kita dapat memuliakan Kristus melalui suatu kehidupan yang kudus, yang mengerti tujuan dan rencana Allah dalam hidupnya, serta melakukan pekerjaan untuk melayani Dia. Kita adalah ujung tombak dari tim kerja Allah yang harus menjalankan fungsi dan peran kita sebagai saksi-saksi Kristus dalam memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidup kita, dimanapun kita berada dan apapun panggilan hidup kita masing-masing. Saudara, Roh Kudus dikaruniakan untuk melengkapi setiap orang percaya dalam menjangkau dunia bagi Kristus. Peristiwa ini merupakan suatu jalan yang ditempuh Allah untuk mewujudkan kehadirannya dalam menyertai dan memampukan para murid dalam memberitakan keselamatan ke seluruh penjuru dunia. Hari Pentakosta menjadi hari pencurahan Roh Kudus yang akan menjadikan gereja alat penjangkauan dunia bagi Kristus. Jadi, setiap orang percaya yang telah menerima Roh Kudus harus sadar bahwa tujuan dari pencurahan Roh Kudus itu adalah supaya memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah bagi mereka yang belum mengalaminya, agar mereka juga termasuk orang-orang yang akan diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, setiap orang percaya telah dicurahkan Roh Kudus dalam kehidupannya sebagai pemenuhan janji Allah. Namun setiap orang percaya tidak hanya sekedar menerima janji itu, tetapi juga harus dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu memberi kendali hidup kepada Roh Kudus. Dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang diperlengkapi untuk memberitakan kabar baik, apapun manifestasinya. Semuanya itu bukan untuk tujuan bagi diri sendiri, tetapi bagi pemberitaan Injil kepada semua orang, agar perbuatan-perbuatan besar Allah diketahui oleh semua orang yang pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dunia. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan Shalom.